Subhanallah, alhamdulillah, Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tunda. Masih membahas tentang tema yang luar biasa. Kalau rezeki nggak kemana. Alhamdulillah. Nah Ustadz Bani kita lanjut lagi. Jadi teman-teman alhamdulillah udah sepakat kan. Ini bukan pertanyaan saya tapi pertanyaan yang lain. Kalau saya kan pagi-pagi udah bangun kerja cari rezeki. Tapi bisa jadi Ustaz Ya Sam Allah, dia masih aja dia. bertanya seperti itu karena udah bosan dengan rutinitasnya. Oh, jadi dia Allah, nauzubillah min dzalik, astagfirullahaladzim. tinggal terima. Jangan gitu enak aja. Ustadz Bani mau izin nih. Pertanyaannya tapi masih menyangkut yang tadi sama. Kenapa Allah nih kita bicara masalah tentang rezeki. Nggak kasih aja lapangan rezeki semuanya kepada hambanya biar orang nggak ada yang kelaparan. Biar orang nggak ada yang miskin. Semuanya tuh hidupnya enak semua. Sebelum dijawab Ustaz Bani, kalau semua orang kaya, siapa yang mau bersihin jalanan? Rame-rame kita-kita juga. Nah, Gitu. Iya. siapa Silakan yang nih. mau masuk ke got untuk siapa yang mau ngantarin kita? Siapa yang mau nanam jagung? Siapa yang mau Sebentar. nanam padi? Mohon izin Ustadz Maulana, pertanyaannya bukan buat Ustadz Maulana, pertanyaannya ke Ustadz Bani. Silakan Ustadz Bani dijawab. Mohon izin Silakan. Ustadz Maulana. Iya, silakan. Syam dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jauh-jauh hari, bukan jauh-jauh hari lagi, jauh-jauh abad yang lalu, 14 abad yang lalu. Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan jawaban dalam Al-Quran di surat Asy-Syura ayat 27. Walau basatallahu rizqa ala ibadihi labaghaw fil ard. Seandainya Allah mudahkan semua rezeki kepada hambanya ini, semua dibikin kaya, semua dibikin mapan, labaghaw fil ard, maka manusia akan cenderung melakukan kerusakan. Karena orang kalau banyak duit cenderung melakukan hal-hal yang aneh-aneh gitu ya, macam-macam. Walaki yunazzilu biqadari ma yasha. Tapi Allah tentukan setiap orang jatahnya sekian, ini jatahnya sekian, jatahnya sekian. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Karena Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu mana maslahat untuk si fulan, seberapa maslahat untuk si fulan, begitu seterusnya. Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki atau jatah rizki kepada hambanya sesuai dengan maslahatnya. Ada orang dibikin kaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena memang maslahatnya di kekayaan itu. Ada orang dibikin fakir, kekurangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena maslahatnya di situ. Bahkan kalau kita baca tafsirnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau di situ mengutipkan sebuah asar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ada min ibadi, di antara hamba-hambaku kata Allah subhanahu wa ta'ala itu, ada orang yang la yasluh imanuhu illa bil ghina. Tidak baik imannya kecuali dengan kekayaan. Seandainya afqartuhu, aku bikin dia fakir, rusak imannya, masuk neraka dia. Ada orang yang la yasluh imanuhu illal faqr. Tidaklah baik imannya kecuali dalam kondisi fakir. Kalau aku bikin kaya dia rusak imannya, bisa masuk neraka. Ada orang yang tidak bersempurna imannya kecuali aku bikin sehat. Jadi dibikin sehat, maka dia jadi beriman. Kalau dibikin sakit langsung sudah kufur kepada Allah. Sebaliknya ada orang yang sakitnya justru menambah keimanannya, maka dibikin sakit. Masya Allah. Itu hikmahnya. Tapi insya Allah sekurang-kurangnya rezeki kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tetap wa huwa aghna wa aqna. Allah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Tidak ada istilah kekurangan. Semua kita diberikan cukup minimal. Kita yang merasa kurang. Kayak kurang banget deh, kayak kurang banget. Berapapun harta yang diberikan oleh Allah tidak akan pernah puas. Sampai perut kita ini diisi dengan tanah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kali ini akan terus berbangga-bangga, berlomba-lomba. Jam dia bagus nih, gue juga bisa beli. Mobilnya bagus, gue juga bisa beli. Terus begitu. Sampai zurtumul maqabir. Di antara para ulama mengatakan zurtumul maqabir. Ada yang memang datang-datang ke kuburan berbangga-bangga. Ini kuburan bapak moyang saya nih. Dulu dia punya ini, punya ini, punya ini. Dan di antara makna yang lain. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kau masuk ke kuburan. Mulutmu tersumpal dengan tanah. Baru kau berhenti. Masya Allah. Jadi kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak membuat kita semua kaya? Karena hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, jangan-jangan memang disitulah rezeki kita untuk mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimanapun kondisi kita, selalulah bersyukur. Boleh jadi kita diberikan kekurangan karena memang jalur rezeki kita dengan bersabar. Boleh jadi kita diberikan kelebihan karena jalur surga kita dengan bersyukur. Apapun kondisinya, tetap kita jadikan jalan menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Nah ini buat